melakukan cross check and recheck yang sudah. Kalau anda misalnya menghalang-halangi bahwa memang tidak bisa dibuka, itu ngapain kita pleno? Skor saya cabut. Untuk selanjutnya dipersilahkan dari PPK Tirta Jaya untuk membuka kotak rekapitulasinya. Dipersilahkan kepada Bawaslu dan juga saksi-saksi untuk melihat proses pembukaan kotak rekapitulasi. Operator sudah siap? Jadi persilakan kepada PPK Tirta Jaya untuk menyampaikan dari mulai rekap saya pemberitahuan yang tidak terdistribusi ya. Dilanjutkan dengan D kejadian khusus apabila ada, dan D hasil kecamatan dari mulai gubernur dan bupati. Mic-nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan para tamu undangan. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa kelurahan dalam wilayah Kabupaten Karawang pada pemilihan tahun 2024 untuk tingkat kecamatan Tirta Jaya. Meninggal dunia 246, pindah alamat domisili 91, pindah memilih 0, tidak dikenal
182 berubah status. 1. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan. 3997. Jumlah 4517. Jumlah C pemberitahuan yang terdistribusi 49074. Terus Baik, sebentar. Surat mandat dari Paslon 01 Bupati, ada perubahan sebagai saksi. Surat mandatnya Oke, baik. Silakan dilanjut. catatan kejadian khusus atau keberatan saksi nihil. Dan untuk selanjutnya pembacaan silakan pada divisi data. Teka baca. Mohon izin pimpinan. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 26997. Perempuan 26594. Jumlah pemilih laki-laki perempuan untuk DPT 653591. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 15623. Perempuan 17607. Jumlah 32630. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 22, perempuan 22, jumlah 44. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 15645, perempuan 17030, jumlah 32675. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 543,989. Jumlah surat suara yang digunakan 32,675. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 9.
Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 22305. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 18, perempuan 15, jumlah 33. Rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 3127. Nomor urut 2 5028. Nomor urut 3 2050. Nomor urut 4 20358. Suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 30563. Jumlah suara tidak sah 2112. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 32675. Demikian untuk perolehan gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Tirtajaya. Berikutnya untuk bupati, wakil bupati. Untuk catatan kejadian khusus atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati, nihil. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap: laki-laki 26997, perempuan 26594. Jumlah laki-laki perempuan 53591. Pengguna hak pilih: jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 15623, perempuan 17007. Jumlah laki-laki perempuan 32630. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 22, perempuan 22, jumlah 44. Jumlah seluruh pengguna hak pilih: laki-laki 15645, perempuan 1702
Jumlah 32674. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 54990. Jumlah surat suara yang digunakan 32674. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 9. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 22307. Data pemilih disabilitas. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 18, perempuan 15, jumlah 33. Data rincian perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nomor urut 1 12142. Nomor urut 2 19335. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 31477. Jumlah suara tidak sah 1197. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 32674. Terima kasih. Baik. Untuk Tirta Jaya di bagian gubernur coba lihat. Di jumlah surat suara yang diterima coba dilihat. Untuk yang bupati berapa jumlahnya? Cek. Untuk yang bupati 54990. Oke. Itu sesuai dengan ketentuan DPT plus 2,5% ya. Jadi kami perlu sampaikan kepada saksi di gubernur bahwa dalam data statistik penerimaan jumlah surat suara yang diterima ini ada selisih 1 pada pemilihan jenis gubernur. Sehingga kami memohon izin kepada para saksi di tingkatan gubernur ini jumlah surat suara yang diterima akan kita tambah 1 pada jumlah surat suara yang diterima, kemudian ditambah 1 juga di jumlah surat suara tidak digunakan, sehingga statistiknya akan sesuai. Bagaimana dari saksi gubernur? Ya, dari 01 nggak apa-apa, 02 oke, 03 04 oke ya, langsung disesuaikan.
990. Oke. Di situ berarti tambah 1. 22306. Oke. Sudah. Sebentar. Baik. Disimpan. Oke. Baik, sudah. Oke, sama hal yang lainnya untuk pemilihan gubernur. Oke ya. Sekarang untuk pemilihan bupati, untuk paslon 01, apa datanya sudah sesuai di hasilnya? Betul. Betul. Kami ya nanti kita akan benarkan. Makanya betul. Baik. Bisa. Nah, kan takut kan? Baik, tadi sudah dicocokkan. Ada perbedaan data antara di hasil yang disampaikan PPK dengan yang dipegang saksi untuk pemilihan bupati. Ada perbedaan ya? Di mengkalkulasikan dengan kesepakatan suara masyarakat atau suara rakyat dengan forum di sini. Saya pikir pertama saya melihat bahwa KPU tetap akan melihat dalilnya sama seperti tadi, dan kita pun akan dan kami pun akan mengatakan bahwa kami menyampaikan untuk meminta daftar hadir pemilih tambahan atau DPK. Satu, penjelasannya adalah sahabat PPK dari Tirta Jaya ini pernah enggak berhitung, artinya jumlah DPT dikurangi dengan pemilih datang yang ke TPS itu sisanya berapa? 20.961 pemilih. Ini kan jumlah yang sangat fantastis, sehingga kami perlu bertanya, apakah DPT ini fiktif ataukah pemilih yang terdaftar di DPT tidak diundang oleh KPU? Kan itu harus dijelaskan, betul nggak? Ini rasional nggak yang kami tanyakan? Itu satu. Yang kedua, terkait jumlah pemilih tambahan yang tidak terpakai aja 20.000 lebih, tambahan pakai KTP atau DPK masih ada 44. Sok mana daftar hadirnya, buktikan. Kan begitu. Ya enggak? Jelas perbedaan, satu suara beda. Gubernur dengan kabupaten itu selisih satu suara, ini persoalan. Dan tidak bisa dirasionalisasikan. Cukup kita berkompromi. Lalu jaminan suara untuk masyarakat itu apa? Artinya ini menunjukkan sebuah profesionalitas dalam pekerjaan sebagai penyelenggara. Baik, terima kasih. Baik, cukup, Bang Sawal. Ya, saya tambah ya. Pleno kabupaten ini adalah mengoreksi pleno kecamatan dan PPS di tingkat desa lah, gitu kan. Oleh karena itu, apapun yang diproses penyelenggara di tingkat PPS, di tingkat PPK itu belum final
finalnya itu adalah di kabupaten. Nah, kebenaran terakhir itu karena ini di kabupaten, semua harus dalilnya undang-undang PKPU gitu kan. Nah, secara PKPU kami berhak meminta daftar hadir DPTB sama DPK sebelum dibacakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah itu, dan berlaku untuk semua. Misalnya tadi di Romerta itu ditunjukkan, kemudian itu tidak ditunjukkan. Nah itu kan sudah permasalahan yang ya itu sudah secara undang-undang itu tidak dibolehkan, kira-kira begitu. Nah, kalaulah seandainya misalnya Tirta Jaya tetap ngotot tidak mau, berarti Anda sudah melanggar undang-undang sendiri gitu loh, karena itu adalah PKPU dalam rangka proses yang mengatur tentang rekapitulasi ini gitu loh. Baik. Oleh karena itu kita bukalah semuanya itu. Baik. Karena memang itu adalah masih tata ruang lingkup undang-undang itu sendiri. Baik. Nah, coba dijelaskan dulu semua itu seperti yang dikatakan rekan saya yang sebelah. Terima kasih. Baik. Dari 02 sudah sesuai? Baik. Kaitan dengan tadi yang disampaikan dari saksi 01, karena Bang Sawal ini yang mendalilkan ya, maka harus membuktikan. Boleh dibuka di pasal berapa Bang keterangan seperti itu di PKPU atau undang-undangnya? Itu di PKPU nomor 11 itu kayak. Ya. Coba dibuka PKPU nomor 11 itu tentang apa? Tentang perhitungan, tentang tengsurannya itu perhitungan. Coba di JDIH buka PKPU 11 itu tentang apa? Oh, PKPU nomor 17 pemungutan suara. Oke. Nah, pemungutan suara. PKPU nomor 2. Berapa? Pasal 40 ayat 1. baik. Silakan dibuka PKPU 17 pasal 40 ayat 1. Tapi perlu kami sampaikan, PKPU 17 tahun 2024 ini tentang pemungutan dan penghitungan suara yang berlaku di TPS. Sementara ketentuan rekapitulasi itu menggunakan PKPU 18 tahun 2024. Jadi di sini sudah ada perbedaan landasan norma yang digunakan, sehingga makanya tidak sinkron. Rekapitulasi ini menggunakan PKPU 18 Bang. 18 nomor, coba dibaca dulu kalau memang Iya, itu makanya adalah saya tanya Bang Sawal kan yang mendalilkan. Siapa yang mendalilkan? Dia yang harus membuktikan. itu berarti ini diatur di PKPU nomor 18. 18. Coba dibuka dalil itu coba. Iya, dalil yang mana yang kemudian Bang Sawal jadikan landasan norma pada pasal berapa? Yang mengharuskan bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten itu bisa meminta daftar hadir, karena dalil ini dikeluarkan oleh orang yang harus bisa membuktikan. Nah, ini sebenarnya begini Pak. Kalau misalnya kita kan nomor 17 tahun 2024 adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pasal 24 coba. Pasal 40 coba dibuka pasal 40. Pasal 40 setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar dan masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir. Nah, baik. Nah kita minta formulir. Nah, saya tanya dulu sama Bang Sawal, di TPS ada saksinya nggak? Lihat redaksionalnya, frasanya ini dapat mendokumentasikan formulir model C hasil, ya terus ke bawah. Coba baca terus. Model
daftar hadir Si ya, Bupati. dan juga salinan daftar pemilih. Saya tanya, pas saksi 01 ada nggak di TPS? Ini ketentuan berlaku di TPS normanya. Makanya saya bilang, ketika berbicara tentang dalil hukum, ya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan di mana landasan hukumnya. Sedari awal saya bilang bahwa rekapitulasi ini menggunakan PKPU 18. Nah, pertanyaannya ini kan saya tanya PPK, ya, saat di kecamatan ada nggak saksi paslon 01? Ada. Menandatangani nggak? Ada keberatan? Ada. Oke, tidak ada keberatan. Jadi selesai ya. Ini yang dari tadi diributkan bahwa tentang daftar hadir ini perlu kami sampaikan, ini ada di ketentuan PKPU 17 kaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ini norma yang berlaku ketika proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November. Nah, begini pimpinan. Ya, siap. Justru kehadiran pleno inilah melakukan proses check and recheck yang sudah Betul. berjalan di tingkat Baik. kabupaten dan Baik. itu. Baik. Jadi Pak. kalau anda misalnya menghalang-halangi bahwa memang tidak bisa dibuka itu, ngapain kita pleno? Baik. Nah, Itu, kita kan ngapain kita pleno? Coba kita itu. check and recheck. Dibukalah proses yang sudah terjadi. Betul. Dalam proses di desa dan kecamatan. Betul. Dibuka aja. Ini Kalau kan memang dibuka. sudah gitu, Nah, saya tanyakan, Nah. kenapa kemudian saksi paslon 01 tidak mempermasalahkan ini di tingkat kecamatan? Alasannya apa? Ya, justru karena memang laporan-laporan dari kecamatan itu memang waktu tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan itu sudah normatif Bisa semua tuh. ada Nah, seperti itu waktu tidak diberikan? dibuat waktu mepet gitu kan, dibuat waktu mepet dan segala macam. Nah, Baik. maksud aku gini Pak, jangan kita bahas lagi persoalan itu. Ya, siap. Karena ini adalah tingkat kabupaten, wajib meng-cross check semua apa yang terjadi di PPK dan di bawah level PPK. Hari ini kita bahas di level PPK aja dulu, kan gitu kan. Kalau memang misalnya KPU tidak memberikan itu, ada apa? Nggak ada apa-apa, Bang. Ya buka aja, makanya dibuka Iya, aja apa dulu. yang dibuka saya tanya. Ah. Apa yang dibukanya? Daftar hadir DPT sama DPK, buka. Ya, saya tanya di Sesuai dengan norma yang di pasal mana pada PKPU 18 yang mengatur itu? Coba divisi hukum itu menjelaskan dulu, karena memang Anda yang sebagai penyelenggara. Baik. Jangan dibalikin Oke. ke kita. Gimana? Baik, saya tambah. Sebentar, saudara saya itu benar. Saya tanya ke PPK, daftar hadir DPK ada nggak itu barang? Saya tanya, daftar hadir DPK ada nggak itu? Ada. Bisa ditunjukkan ke kami? Seperti halnya Raumerta? Baik, sebentar. Ditunjukkan sebentar, saya enggak, tanya. ini saya perlu Oke. meluruskan. Ini kan plenonya tingkat kabupaten. Iya. Nah, Gini, yang gini. ditanyakan itu saya gini. Di ketentuannya daftar hadir itu ada di kotak hasil TPS. Betul. Tapi kan itu dinyatakan ada. Betul. Ada. Ada. Betapa sulit menunjuk. Sekarang begini, kami datang ke sini merasa terkebiri hak kami secara konstitusi sebagai saksi. Seolah-olah ini ada pelarangan untuk melihat itu. Nggak ada larangan, Pak. Ya buka dong kalau nggak ada. Ya, betul. Oke. Baik. Baik. Saya belum selesai, mohon maaf. Saya tetap akan mempersoalkan beda satu suara antara gubernur dengan Jawa Barat. Tidak bisa ini diselesaikan dengan cara kompromi. Ini suara masyarakat, Pak. Suara yang mana yang kemudian beda? Gubernur dengan kabupaten beda satu. Yang mana coba? Ya, tunjukkan. Nih. Ya Allah, kok. Coba bacakan dulu surat suara yang digunakan, sah dan tidak sah. Bisa dibacakan? Baik. Saya paham yang dimaksud dari Pak Ujang. Ya. Saya ingin tanyakan, makanya kan saya bertanyanya pada saksi gubernur. Saksi gubernur ada yang keberatan? Tidak ada? Oke. Clear? Maka saksi kabupaten itu tidak bisa mengomentari
Karena saksi ini parsial, Oke. ya, dengan mandat. Ini persoalan yang terjadi pada statistik gubernur tidak perlu kami tanyakan kepada Pertanyaan saksi kami. kabupaten. Oke. Ada ya. pertanyaan kami. Apakah DPT itu fiktif ataukah memang masyarakat yang terdaftar di DPT itu tidak diberi undangan oleh KPU? Makanya kan tadi sudah ada kami sampaikan saya pemberitahuannya, ya, sudah ya, jadi nggak ada undangan istilahnya sekarang itu ya, undangan kayak hajat aja gitu. Saya pemberitahuan tadi kami sampaikan rekapitulasinya, ada berapa kemudian yang tidak terdistribusi di Kecamatan Tirtajaya. Nah ini kami sampaikan rekapnya. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia itu ada 246 orang. Yang pindah alamat domisili ada 91 orang. Yang tidak dikenal totalnya itu ada 4.517. Ini tersebar di seluruh TPS di wilayah Tirtajaya. Dikurangi 20.009. Maksudnya dikurangi gimana? Ya. Yang terdistribusi itu 49.074. Ya. Ya. Terus apa lagi? Kesalahannya di mana? Pemilih datang ke TPS sebanyak 32.630. Betul. DPT jumlahnya 53591. Betul. Oke. Betul. Pengertiannya DPT artinya itu ditambah 2,5% di TPS. Surat suara yang Surat diterima. suara, iya, surat Betul. suara yang diterima. Berarti jumlah DPT dikurangi pemilih datang ke TPS. Betul. Ya, Betul. sama dengan 20.951. Terus ini apa nih? Pemilih atau jumlah surat suara diterima yang jadi permasalahannya? Yang jadi permasalahannya adalah pertanyaan saya, Nah, ini jumlah pemilih yang tidak datang ke kenapa TPS. banyak? Kenapa Gitu. banyak? Nah, saya tanya juga sama Akang. Akang ketika diundang, ya, misalnya ada yang hajat nih, wajib datang atau gimana? Semua undangan yang disampaikan ke Akang hadir semua enggak? Kita sudah sampaikan sebanyak 49.000 saya pemberitahuan di Kecamatan Tirtajaya. Persoalan kemudian pemilih tidak hadir ke TPS atau yang hadir hanya sebanyak 32.000. Apa ini menjadi tanggung jawab KPU jemput satu orang ke rumahnya? Karena apa? Kami sudah berupaya di KPU melakukan sosialisasi, ya. Berarti sosialisasinya apakah dikatakan buruk Baik, atau tidak optimal? sebentar. Gimana? Kira-kira gimana itu? Persoalannya, kami juga bertanya, bagaimana kampanye yang dilakukan oleh paslon? Sudah menyentuh sampai ke bawah apa belum? Nah, persoalan tidak hadir ke TPS ini persoalan hak pribadi dari warga negara, karena kami menjamin haknya, ya. Kami sudah pastikan dia tercantum memiliki hak suara, kami sudah sampaikan saya pemberitahuannya. Nah, kemudian pemilih ini tidak datang ke TPS, ini kan banyak faktor. Ada yang kemudian sakit pada saat hari H, ada yang berhalangan, atau keluarganya kemudian sakit, dia harus mengunjungi keluarganya. Jadi ini bukan berdasarkan fakta akhirnya diskusi ini, ya. Jadi kita kembali sesuai dengan PKPU 18 bahwa rekapitulasi ini adalah merekap hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan, ya. Makanya kami tanyakan kepada paslon 01,
dari D hasil yang dipegang oleh paslon 01 di tingkat pemilihan bupati berbeda tidak dengan yang disampaikan oleh PPK? Ada perbedaan itu di jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Totalnya 32674. Coba lihat yang bupatinya. Di situ ada 32675, selisih 1 kayaknya ya. Coba berapa itu? Coba itu. Nah, Siap. antara total suara Bupati dengan gubernur beda. Ada selisih 1 ya, tadi. Baik. Hah? Mohon maaf. Saksi tingkat kabupaten ini ya untuk bupati maka hanya mengomentari untuk pemilihan bupati, tidak mengomentari pemilihan gubernur karena sudah ada saksi gubernur. Yang saya tanyakan D hasil kecamatan KWK bupati sama tidak yang dipegang oleh paslon 01, saksi paslon 01 dengan yang tadi dibacakan oleh PPK? Sama atau berbeda? Sama. Oke. 02 sama? Baik. Tirta Jaya Bawaslu oke? Baik, Tirta Jaya kita sahkan. Silahkan diserahkan dokumennya dan bersiap untuk kecamatan selanjutnya. Pimpinan, sebentar ini yang diserahkan itu sama gubernur sama bupati atau hanya gubernur aja? Gubernur sama bupati. Karena kan tadi kami sudah tanya kan ada perbedaan nggak yang bupati? Tidak ada. Kami tanya saksi gubernur sudah oke? Oke. Iya. Nah, kenapa tidak dibacakan apa D hasil tingkat bupati? Kan tadi dibacakan. Sudah dibacakan tadi. Sudah. Sudah dibacakan. Oh iya. Iya. Oke. Sabar Pak. Sabar. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.